Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Riza Al-Fatih dengan NIM 604220022 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Kusnadi SAG MPhil. Di sini saya membahas tentang penggunaan aplikasi YouTube sebagai media dakwah. Adapun yang melatar belakangi masalah ini ataupun yang melatar belakangi dalam pembahasan ini ada dua aspek penting. Yang pertama ada pandemi COVID-19 mewabah selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan poin yang kedua yaitu pesatnya perkembangan teknologi terutama di bidang media sosial. Nah, kedua hal ini sangat berkaitan penting, yang mana pada saat pandemi COVID-19 mewabah selama 2 tahun itu, media sosial sangat berkembang pesat ataupun teknologi sangat berkembang pesat, terkhusus media sosial. Disinilah timbul banyak sekali media-media yang menawarkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam dunia media sosial. Dan di sini kita membahas tentang media sosial yang ditawarkan adalah YouTube. Nah, inilah grafik data pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Sangat berkembang pesat pada tahun 2021. Nah, pada saat itulah teknologi media sosial sangat-sangat berkembang pesat. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Ada 3 aspek penting yang saya dapatkan dari pembahasan ini, yaitu yang pertama YouTube sebagai media, yang kedua keterkaitan antara YouTube dan dakwah, dan yang ketiga itu ada metode dakwah dengan media YouTube. Yang pertama itu YouTube sebagai media. YouTube merupakan platform video media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Sejak kehadirannya, YouTube menjadi platform yang menyuguhkan video tidak hanya penikmatnya saja, melainkan untuk orang yang membuat video bisa dibagikan di platformnya tersebut. Tidak hanya video, YouTube memungkinkan penggunanya untuk membagikan klip film, klip TV, dan musik. Kehadiran YouTube di Indonesia menjadi salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya orang-orang dewasa, melainkan juga anak-anak untuk berbagi konten video. Banyak video tentang wawasan umum, sejarah, pendidikan, permainan, dan dakwah. YouTube tidak hanya menunjang pembelajaran, tetapi juga dakwah. Jika dibandingkan dengan platform lainnya, YouTube menjadi platform yang paling mudah untuk menonton sebuah video. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan untuk mencari konten yang diinginkan. YouTube memiliki banyak fitur yang unggul daripada platform lainnya, seperti YouTube menawarkan playback untuk melihat kembali momen sebelumnya yang ingin dilihat. Kualitas video bervariasi sehingga memungkinkan untuk penyesuaian pada perangkat dan jaringan yang tersedia. Aksesibilitas yang bisa digunakan hampir ke semua perangkat, termasuk telepon pintar, tablet, laptop, dan sebagainya. Segala kemudahan yang disediakan YouTube menjadikan sebagai pilihan utama media berbagi yang baik. Itu pembahasan dari YouTube sebagai media. Dan yang kedua, itu keterkaitan antara YouTube dan dakwah. Keterkaitan antara YouTube dan dakwah yaitu mereka memiliki kesamaan dalam sasaran, yang berarti keduanya juga memiliki kesamaan dalam kebutuhan. Sasaran dan tujuan YouTube adalah untuk khalayak umum atau publik di zaman sekarang yang serba menggunakan teknologi dalam beraktivitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan YouTube sekarang sudah sangat merakyat dan dipakai hampir semua kalangan dalam mencari sebuah informasi atau sekadar hiburan. Tampilan dan fitur-fitur menarik dari YouTube serta aplikasinya yang mudah diakses hanya dengan memodalkan koneksi internet menambah poin plus
YouTube membutuhkan penonton secara kuantitas dan kualitas. Semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke YouTube, maka semakin baik juga bagi YouTube. Penonton setia biasanya dapat diperoleh dari video yang diunggah. Peluang tersebut dapat digunakan oleh dakwah jika dikelola secara kreatif. Terus yang ketiga, ada metode dakwah dengan media YouTube. Adapun metode dakwah itu menurut Al-Quran ada 3. Yang pertama, bil hikmah, yaitu pengajaran yang baik, bil mau'izoh al-hasanah, yaitu nasihat yang baik, dan bil mujadalah al-hasan, berdebat dengan yang baik. Itu tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk di jalannya. Menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, dakwah bil hikmah merupakan cara atau metode dakwah yang dilakukan dengan pengajaran yang baik. Maksudnya adalah dengan pengajaran yang adil, penuh kesabaran dan ketabahan. Kemudian metode dakwah kedua yaitu al-mau'izatil hasanah, yang merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan nasihat, membimbing dengan tutur kata yang lembut. Metode ini diarahkan kepada kelompok yang masih awam, yang artinya target dakwahnya merupakan anak-anak ataupun orang dewasa yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Yang ketiga adalah metode al-mujadalah al-hasan, merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan argumentasi, diskusi ataupun debat dengan cara yang baik, sopan dan tidak arogan. Metode ini biasa dilakukan sebagai reaksi alternatif dalam menjawab tantangan respon negatif dari pendengar dakwah. Salah satu dai yang menggunakan metode ini adalah Dr. Zakir Naik. Banyak channel YouTube yang menyajikan dakwah-dakwah beliau. Metode-metode di atas perlu digunakan bagi para pendai dalam berdakwah, terutama mereka yang berdakwah melalui digital media seperti YouTube. Pendai harus dapat menggabungkan ketiga metode tersebut menjadi satu agar tidak terjadinya kesalahpahaman, perdebatan, perpecah belahan, kesalahan dalam penyampaian dakwahnya, dan kemungkinan lainnya yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak baik atau mudorot. Inilah grafik data pemakaian YouTube pada saat pandemi COVID-19. Jelas di situ YouTube menjadi akses terbanyak pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2021. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan dakwah, di mana protokol kesehatan melarang kegiatan-kegiatan dakwah yang sifatnya berkerumun. Nah, hal ini dapat diatasi dengan dakwah secara online. Salah satunya adalah menggunakan platform YouTube. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan, karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya Muhammad bin Raza Al-Fatih, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.